Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiyah. Karena itu yang sesungguhnya paling kita harapkan, dan doa minta kesehatan adalah doa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di tempat, di majelis yang Allah muliakan ini, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah segerakan sehatnya, bisa segera pulih, bisa aktivitas lagi, bisa ibadah lagi dengan khusyuk seperti saat sehatnya insyaallah. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana ya Allah wa shfi mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terlewat 2 pekan ini ya, Masya Allah. Nah, ana ata'asaf, saya minta maaf, minta ridho dan minta ikhlas dari jemaah sekalian ya, karena ada faktor kesehatan, jadi untuk mencegah mudarat ya, jadi terpaksa tidak hadir dulu begitu. Baik, terakhir kita ada dalam daurah syabab ya, masa-masa remajanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan ini ingat, tidak lupa. Ada salah satu yang kemarin kita highlight, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa remajanya punya keinginan untuk melihat walimah ya, untuk melihat arus ya, pesta. Lantas kemudian minta izin sama kawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan siapa. Malam-malam dia bilang, saya pengen untuk ngelihat apa sih yang sebenarnya orang-orang lakukan ketika pesta gitu. Karena selama ini hanya dengar-dengar saja. Ingat kisah itu? Ya, alhamdulillah. Nah, terus lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, nanya, ini ada apa ini di tempat pesta itu? Orang-orang jawab, ini pesta. Oh, kalau gitu saya pengen mendengarkan dan ingin melihat. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat tidur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil Rasulullah jadi ngelihat itu. Ya, begitu sadar, ternyata disadarkan dengan matahari yang sudah mulai tinggi gitu. Wah, kesiangan kata Rasulullah, nggak jadi ngelihat pesta. Besoknya penasaran, datang lagi ke tempat yang sama untuk mencari pesta di tengah kota. Walhasil begitu Rasulullah udah siap nunggu, lagi-lagi dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jaga betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melihat kepada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama tentu saja. Ya, ya kalau kita, mari kita bahas sedikit itu. Bisa enggak kemudian berharap bahwa Allah menjaga diri kita seperti itu? Bisa. Gimana caranya? Nah, harus usaha kita dulu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga kita. Ya. Ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu gitu ya. Harus dari kita dulu yang mulai. Nggak bisa kita berharap oh ntar Allah jaga sementara kitanya nggak mulai gitu. Berapa banyak pertolongan Allah datang kepada kita yang sebelumnya harus kita dulu yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak bisa tuh ujuk-ujuk dapat pertolongan Allah, penjagaan Allah, kalau bukan itu dimulai dari kita hamba Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi berfirman,
hamba-hambaku bisa mendekat kepadaku dengan apa yang aku wajibkan kepada mereka, ya. Mulai dari zakat, sholat, zakat, puasa, itu gerbang-gerbang kita mendekat kepada Allah, bukan yang lain. Sudah mau mendekat kepada Allah, amalan atau ibadah wajib itu gerbangnya. Kalau gerbangnya sudah kebuka, baru kita bisa lebih mendekat kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Mereka sudah selesai mengerjakan yang wajib, di antara mereka yang sudah mendekat dengan amalan wajibnya, ada lagi yang lebih mendekat kepadaku, kata Allah. Siapa? Mereka yang menjalankan amalan-amalan sunnah. Gitu, ya. Kalau mereka sudah mendekat kepadaku seperti itu, tidak ada kata lain kecuali aku cinta kepada hambaku itu. Mereka yang melakukan tahajud, mereka yang sedekah rutin, mereka yang membantu fakir miskin, itu yang aku cintai, kata Allah. Dan kalau aku sudah cinta kepada mereka, yang senantiasa dekat dengan sunnah-sunnah amal ibadah mereka kepadaku, aku yang akan mengawal mata mereka, aku yang akan mengarahkan tangan mereka, aku yang akan mengarahkan kaki mereka. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa kuntu basarahu alladhi yubsiru biha, wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Jadi Allah yang ngarahin itu. Nah ini karena kita bukan Rasulullah, maka harus wasilahnya tadi, kita mendekat kepada Allah dengan amalan wajib, kemudian kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Begitu sudah mengundang cinta Allah, udah Allah yang ngarahin semua, ya. Nah ini kemarin kita ceritakan kenapa orang-orang dulu, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, kalau ngomong suka bener gitu. Kadang-kadang kita datang minta arahan, dikasih arahan, kok bener banget arahannya gitu ya. Sakti banget kita punya kiai ini. Enggak sakti, hanya mereka diarahkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajam hati mereka, ya, karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita penting ini, perlu untuk mendekat kepada Allah agar tajam hati kita dan diarahkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di masa mudanya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai bekerja, ya, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi hajat hidupnya, karena nggak mau selalu menyusahkan pamannya Abu Thalib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggembala kambing, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Umurnya masih kecil, ya, jadi tidak ada alasan juga kita untuk melarang anak kita atau melatih anak kita supaya bisa bekerja gitu, ya. Bekerjanya sesuai dengan kemampuannya dia, ya. Mulai diarahkan untuk tanggung jawab dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Itu Rasulullah mulai dari umur belasan tahun kan. 12-an tahun lah Rasulullah mulai seperti itu, gitu. Ya, ini kalau kata Syekh, ya, Ustaz Muhammad Imarah, Rasulullah itu min ri'ayatil ghanam ila ri'ayatil umam. Dimulai dari menggembala kambing, ri'ayatil ghanam, sampai kemudian Rasulullah ri'ayatil umam, ya, Rasulullah yang mengarahkan umat gitu. Jadi persiapannya dengan menggembala kambing itu. Dan subhanallah, ternyata setiap nabi memang ditetapkan oleh Allah mereka menggembala kambing, ya. Sahabat-sahabat Rasulullah pernah mendengar itu dari Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Iya, kata Rasulullah, saya juga gembala kambing, ya. Terus diupahin biqararit, dengan beberapa kirat emas, ya, beberapa kirat, berapa upah itu, ya. Nah, hadza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa agama kita ini mengarahkan kita untuk bekerja, tidak berdiam diri, tidak kemudian berusaha, ya. Terus nyantai-nyantai di rumah, banyak zikir, turun duit, nggak begitu. Dia harus usaha, harus kasbul ma'isyah. Rasulullah mencontohkan itu, bukan saat Rasulullah besar, tapi sejak Rasulullah masih belia, umur 12 tahun sudah begitu dia.
usaha. Dan sebaik-baiknya harta adalah harta yang didapatkan dari jerih payah kita. Sementara seburuk-buruknya harta adalah harta yang didapat dengan jalan pintas atau jalan singkat. Rasulullah harus berpeluh keringat untuk mendapatkan apa yang seharusnya beliau dapatkan dari menggembala kambing itu. Jadi Masya Allah, luar biasa. Tentu jalannya juga harus jalan yang halal, ya. Mencari harta ya nggak bisa jalan pintas, karena jalan pintas itu biasanya lebih dekat kepada yang haram. Ya, kemarin ini lagi viral ini, ya, jalan pintas untuk cuan, dapat keuntungan besar, tapi dia nyantai. Oh enggak, dia mesti usaha. Akhirnya kemarin beberapa oknumnya ditangkap kan begitu ya. Kalau kita lihat di berita sih begitu, jalan pintas diambil, lah usaha, kas. Jadi Masya Allah, ini Rasulullah mencontohkan itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang berusaha untuk mencukupkan kehidupan dirinya juga keluarganya dari jalan yang halal. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik, aqbala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ghazwati Tabuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Tabuk bertemu dengan seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Fasafahahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berjabat tangan sama Sa'ad bin Mu'adz. Begitu jabat tangan, Rasulullah terdiam. Tangannya kuasar, jadi bukan cuma kasar ya. Kalau kasar biasa, ini kuasar, udah kapalan semua itu. Maka Rasulullah megang itu kan terdiam gitu. Rasulullah nanya setelah itu, ma hadzal ladzi aknabat yadaka ya Sa'ad. Kenapa kok tanganmu kasar begini ya Mu'adz? Ya Sa'ad bin Mu'adz, kenapa kok kasar begini? Saat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini nyangkul, saya ini bertani, saya berkebun ya Rasulullah. Kemudian hasilnya saya infakkan ala ayyali, saya infakkan kepada keluarga saya. Jadi saya usaha ya begini ya Rasul, makanya tangan ini kasar betul gitu. Tapi ini ikhtiar saya supaya saya bisa mencukupi kehidupan saya dan keluarga saya ya Rasulullah. Dengan bangganya Sa'ad berkata seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum sumringah sama Sa'ad. Apa kata Rasulullah? Hadhiyat la tamassuhan naru abada. Ini tangan yang gak akan pernah tersentuh oleh neraka. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita adalah Sa'ad-Sa'ad di zaman ini. Sa'ad bin Mu'adz yang terus mencari harta halal untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan untuk umat kita. Maka bapak atau mungkin ibu yang kemudian mengeluarkan hartanya untuk anak-anak, berat rasanya. Kita nyarinya setengah mati, habisnya sebentar doang gitu. Nyarinya setengah mati. Oh, kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Begitu kemudian urusan bayar-bayaran anak sekolah, habis cepat luar biasa. Jangan pernah kecewa yang seperti itu, Pak. Karena sejatinya kita sedang membantu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ketika anak kita belajar hijaiyah dari situ, dia belajar doa, dia belajar tata cara sholat, maka ketahuilah setiap fatihah yang dibaca oleh anak kita dalam sholatnya, pahalanya ngalir untuk kita. Jadi bolehlah kita capek-capek di dunia ini, tapi insya Allah semuanya terbayar tuntas nanti di akhirat, insya Allah. Ya. Harta yang halal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masa-masa remaja Rasulullah masih terus dilakukan sampai Rasulullah sudah mulai dewasa, umur sampai 20 tahunan lebih. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal kalau sudah melakukan jual beli perdagangan selalu rabeh, selalu untung. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal karena kejujurannya, dalam kesehariannya, dalam perdagangannya, dalam pergaulannya. Huwal amin. Rasulullah itu yang jujurnya luar biasa. Ini Rasulullah nih, modalnya Rasulullah itu jujur, tidak dusta. Termasuk dalam perdagangan. Gitu. Ya.
melihat nama Rasulullah yang mencuat di kalangan pemuda-pemuda semisal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seumuran begitu, Rasulullah ini lebih unggul, lebih masyhur, lebih dikenal gitu ya, karena tadi akhlaknya Rasulullah ya, jujurnya itu. Ini yang membuat Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ngelirik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngelirik awalnya adalah ngelirik supaya Rasulullah mau bekerja sama dengan Khadijah menjualkan barangnya ke luar negeri, ke negeri Syam. Untuk ekspor barang, nggak cuma ekspor. Nanti kalau di sana selesai, barang-barang dari Syam dibawa lagi ke kota Mekah, impor pula gitu. Ya. Maka Khadijah tertarik sekali untuk mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perniagaan bareng. Jadi masya Allah. Maka dimintalah Rasulullah untuk menjualkan barang-barangnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Qabiltu, kata Rasulullah, siap. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan salah satu orang yang diamanahi untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu adalah Maisarah. Maisarah ini laki apa perempuan, Pak? Perempuan, cewek. Ya, enggak. Maisarah di zaman Rasul ini Maisarah laki-laki. Ya. Jadi namanya Maisarah. Tapi dia laki-laki karena namanya Maisarah bin Masruq. Ya. Jadi ada Pak nama-nama memang yang kalau di kita nih nama perempuan, tapi kalau di sana nama laki-laki, gitu ya. Maisarah salah satunya. Terus nama siapa lagi? Ilham. Ilham di Indonesia ini banyak kan laki-laki ya. Tapi kalau di Timur Tengah Ilham itu kebanyakan perempuan, Pak. Nama Ilham, ya. Artinya ya ini nggak jadi masalah karena itu tergantung adat istiadat setempat begitu ya. Nah, Maisarah ini laki-laki. Dikirimkan atau diajak oleh Khadijah untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membawa barang dagangan kafilah ya, dari Mekah menuju Syam. Tolong kamu lihat bagaimana gelagatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berniaga. Kamu cross check betul-betul bagaimana dia ketika berhadapan dengan pembeli, bagaimana ketika dia berhadapan dengan segala macam mekanisme yang harus dilakukan dalam jual beli dan lain sebagainya. Oh siap, kata Maisarah. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Maisarah. Ya, dilihat, masya Allah. Dan ternyata luar biasa. Ya, kanat Khadijah, kama yarwi Ibnu Asir wa Ibnu Hisham. Khadijah radhiyallahu anha seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Asir dan Ibnu Hisham. Imra'ah tajirah zata syarafin wa malin, adalah perempuan yang mulia dan juga kaya. Tastajirur rijal fi maliha wa tadarabahum iyyahu bi syai'in taj'alahu lahum minhu. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqal hadis wal amanah wa karamal akhlaq arsalat ilaihi liyukhrija fi maliha ila Syam. Maka begitu ngedengar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kemuliaannya, orangnya amanah, jujur, tidak pernah dusta, kemudian segala kebaikan tampak dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkanlah untuk bisa berniaga, ya, menjualkan barang-barang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Ya, kalau Syam itu sekarang itu ya Syria ya, tapi kalau dulu lebih luas lagi cakupannya. Kalaulah Mekah Madinah itu namanya Hijaz, kalau udah ke atas Syam itu mencakup Palestina, mencakup Syria, mencakup Yordania, Urdun ya, terus mencakup lagi Lebanon, Libanon, itu Syam tuh besar Syam itu. Ya, itu gerbangnya Eropa, Romawi. Maka diajaklah itu tadi Rasulullah oleh Sayyidah Khadijah. Terus kemudian wa ma'aha ghulamuha Maisarah, diutuslah salah satu ya asistennya Khadijah yang bernama Maisarah. Ingat, laki-laki Maisarah ya. Jadi Rasulullah jalan bukan sama perempuan, sama laki-laki. Maisarah bin Masruq. Naam. Fahalafahu taufiq fi hadhihi ar-rihla aktsar min ghairiha.
perjalanan ini mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Yang Sayyidah Khadijah nggak pernah mendapatkan keuntungan sebesar ketika perniagaan itu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takjubnya Aisyah bukan karena perkara cuannya itu, enggak, tapi karena perkara kejujuran dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaporkan oleh Maisarah tadi. Kata Maisarah, saya tidak pernah ketemu dengan seseorang yang sebegitu handal dan profesionalnya dalam berniaga kecuali saat saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak hariannya, bagaimana dia berperilaku berakhlak dengan saya, padahal saya adalah pembantunya. Bayangkan, perjalanan itu harus menempuh 1 bulan lamanya. Itu kalau perjalanan lancar dengan kuda yang kuat atau dengan onta yang seger. Jadi kalau ini kafilah membawa barang-barang dagangan berat bebannya, ya mungkin lebih dari sebulan perjalanan itu. Dan tidak pernah akhlaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diriku berubah dari hari demi hari. Dia selalu mengajak saya makan bersama, dia selalu mengajak saya berbicara, bukan seperti tuan kepada hambanya, tapi betul-betul seperti seorang sahabat yang berbicara kepada sahabatnya. Jadi betul-betul tuh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau udah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti yang kayak begini diturut nih sama Abdurrahman bin Auf. Bapak kalau baca sejarahnya Abdurrahman bin Auf, itu nyontoh Rasul betul dalam urusan dagang itu. Salah satunya ketika beliau bersama dengan anak buah karyawan-karyawannya itu orang-orang sampai bingung, mana tuannya, mana asistennya. Karena pakaiannya sama. Kalau kemudian pekerja-pekerjanya pakai bahan-bahan yang kasar, Abdurrahman bin Auf pun memakai bahan yang sama. Dan Abdurrahman bin Auf gak jauh-jauh ngambil contoh itu. Beliau ngambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zaman ini masih ada, Pak, Abdurrahman bin Auf yang mencontoh Rasulullah itu. Saya pernah ketemu salah satu pengusaha di Bandung, di Lembang, terus punya 8 gerai emas, kemudian punya beberapa toko sembako, tapi Masya Allah baju yang dia pakai sama persis dengan apa yang dipakai karyawannya. Kalau lebaran gitu ya, ini pengakuan dari orang-orang terdekatnya, kalau lebaran itu yang beliau berikan kepada karyawan-karyawannya sama persis dengan baju yang dia biasa beli, Pak. Allahu Akbar. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nyaman sekali Maisarah. Apalagi Maisarah melihat Rasulullah ini lihai betul dalam berdagang. Sebagian para peneliti muta'ammil ya fil iqtisad, dalam ekonomi Islam itu melihat ada beberapa akad yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai, ya. Seperti akad mudharabah, itu udah ada tuh. Mudharabah itu kan ya kerjasama, yang satu punya modal, satu punya punya fisik gitu ya untuk ngejalanin gitu. Ya. Sayyidah Khadijah punya hartanya, Rasulullah yang menjalankan. Terus kalau rugi gimana? Ya sudah, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sementara apa dong ruginya orang yang menjalankan usaha? Dia udah rugi waktu, dia udah rugi tenaga. Itu mudharabah tuh, sudah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian orang-orang yang nitip kepada Sayyidah Khadijah barang dagangannya, saya titip ya, ikutin sekalian sama kafilah kamu nih. Itu bermusyarakah. Ada lagi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh wadiah, ya. Akadnya tuh wadiah. Itu sudah ada tuh gelagat-gelagat itu. Saya pernah dapat pelajaran ini dari guru saya, ya, Pak Acep, ya. Pak Acep tuh ngasih satu gambaran lugas sekali gitu. Ini loh akad-akad dulu pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika berniaga dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya. Terus ada murabaha. Murabaha ini jual beli, Pak. Kalau murabaha aslinya itu sudah ketahuan berapa untungnya. Dan Rasulullah kan Rasulullah Al-Amin, dia jujur betul nih. Saya modalnya 1 dinar, saya jual 1 dinar 10 dirham ya.
Kalau kemudian sepakat, deal, jadi. Gitu. Ya. Dan Rasulullah ini untuk masalah jual beli, Allahu Akbar, enteng betul. Ya. Nggak pernah mempersulit penawaran sudah, nggak pernah memberikan penawaran tinggi. Kalau ditawar masuk silahkan ambil. Itu orang-orang yang berniaga dengan Rasulullah puas sekali. Bahkan dalam beberapa tarikh ya disebutkan Rasulullah 1 hari sampai di Syam, semua barangnya habis, Pak. 1 hari saja, semua barangnya habis. Allahu Akbar. Ya karena caranya Rasulullah dagang itu yang nggak sama dengan pedagang-pedagang yang lain. Dan ketahuilah, selepas semuanya habis barang dagangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sisihkan betul, dan ini sudah perjanjian dengan Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah berikan kepada fuqara'i ahli Syam, kepada orang-orang fakir di Syam sana. Dibagi-bagiin, Pak, dicari-cari mana yang fakir, mana yang masih membutuhkan, ada keuntungan, kasih. Allah. Ya. Ini cara dagangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi masya Allah, itu nggak heran besar sekali keuntungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Singkat cerita, ulanglah Rasulullah nih. Terus kemudian Sayyidah Khadijah terkagum-kagum karena besar sekali keuntungan Rasulullah. Tambah lagi Maisarah laporan sama Rasul kepada Khadijah radhiyallahu anha, makin takjub lah. Ini yang membuat nanti Sayyidah Khadijah tertarik hatinya untuk menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada sisa beberapa menit. Kalau ada 1-2 pertanyaan, faliyatafadhal masyhur. Barakallahu. Sudah terasa belum nih jamaah bagaimana Rasulullah bertindak ketika dalam berniaga? Saya sih ser-seran juga nih, masya Allah. Silakan jamaah yang ingin bertanya. Berikan 1 atau 2 pertanyaan. Kalau pertanyaannya cepat, singkat, boleh. RT, ada 1 lagi nggak? Ya sekalian. Oke. Singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini mewakili semua yang hadir yang ada di dalam masjid ini, Ustaz ya. Insyaallah. Kerinduan kita akan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW itu sudah mendarah daging ke dalam jiwa kita, Pak. Di hadapan Ustaz, ini kan ahli risalah Nabi. Saya minta resep atau mahabbah, bagaimana bisa bertemu, walau itu dengan mimpi ya Ustaz ya, bisa bertemu dengan Nabi yang begitu sama-sama kita cintai nih Ustaz. Kami itu rindu setiap saat, setiap waktu, sekalipun kita itu hanya mendengar risalah. Barangkali Ustaz bisa memberikan mahabbah atau cara, karena ini kebetulan mau masukin bulan Ramadan. Kita dengan khusyuk ibadah kita, mudah-mudahan dapat saran dari Ustaz. Mungkin bisa, mungkin seluruhnya mungkin akan merindukan ini Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan mengenai tadi dibahas mengenai cara dagang Rasulullah. Nah, sekarang akhir-akhir ini Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita membuat satu produk barang, bukan dagang, kan beda dagang dengan produksi. Itu kan memerlukan ilmu, riset, waktu. Nah, beda dengan yang terjadi akhir-akhir ini kan mengenai kripto dan lain-lain. Nah itu apabila kita mengambil keuntungan berlipat ganda dan orang yang membelinya mendapatkan keuntungan juga. Nah, bagaimana hukumnya itu? Misalnya kita dapat keuntungan 300%, atau 400%, ekstrim. Nah itu bagaimana hukumnya? Baik. Baik. Ini mudah-mudahan singkat saja karena sudah masuk waktu azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berat bercerita atau membahas bagaimana kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW.
Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan itu sebelum wafatnya kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam mimpi kita. Dari apa-apa yang kami dapatkan, bagaimana kemudian kita punya kesempatan bertemu dengan Rasulullah. Yang pertama, hadirkan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadirnya kerinduan kita? Ya, harus kenal dan tahu dulu siapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak mungkin. Ya, kata-kata iksar wa aksiru min zikri, dari berzikir atau mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagian dari ulama saja setidaknya salasumi'ah, ada yang mengatakan itu 300 kali dia menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah, tapi ada dalam qaul atau aqwal ulama yang menyatakan setidaknya disebut banyak tuh ya kalau udah nyentuh 300 itu setidaknya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang jelas banyak-banyaklah kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kesempatan itu datang kepada kita semua, insyaallah. Terus yang kedua, kita membuat satu produksi kemudian kita jual dengan harga yang berlipat-lipat gitu ya. Nah, tidak ada acuan khusus dalam melipat gandakan keuntungan gitu. Tapi selama dia tidak menzolimi seseorang atas apa yang dia jual, apa yang seseorang dapatkan, si konsumen ini mendapatkan harta, mendapatkan barang yang memang worth it, dia bayar dengan harga sekian, maka tidak jadi masalah. Yang repot kalau memang ternyata nggak sesuai harganya. Gitu. Ya, jadi dia lipat gandakan ya, karena kayak sekarang nih. Minyak lagi susah, di harganya dilipat-lipatkan gitu ya. Itu jelas menzolimi orang gitu. Tapi kalau kemudian yang dia berikan itu ternyata sesuatu hal yang lazim dia dapatkan, anda jadi masalah gitu. Memang nggak ada patokan khusus, pokoknya selama tidak menzolimi saja. Itu sejauh yang saya pahami. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Gitu. Baik. Silakan langsung ditutup. Baik, karena waktunya terbatas sekali, mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita bisa ngobrol lebih panjang. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Sama-sama kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wa khair jazaa Ustaz Kami Yasir telah menyampaikan materinya. Buat jamaah yang mungkin masih ada pertanyaan, nanti bisa diperdalam kalau dari sesi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.